Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Irfan Abdullah di channel Irfan Traveler. Kali ini saya akan membahas salah satu jenis ular yang konon katanya sangat baik bagi pemula, ramah bagi setiap orang, bukan kepada pemiliknya saja, bahkan kepada orang lain pun yang bukan pemiliknya, yang sama sekali belum pernah merawatnya. Dia sangat baik gitu. Ular apakah? Mari kita lihat. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin hari semakin berkembang dan membuat saya juga termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman semua gitu. Dan jangan lupa selain subscribe, like juga videonya. Setelah like, baru komen, karena adanya kolom komentar untuk berdiskusi dan juga teman-teman bisa memberikan saran kepada saya gitu selaku pembuat video ini. Dan juga jangan lupa setelah komentar baru nyalakan loncengnya, karena ketika teman-teman menyalakan lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload gitu. Jadi ketika saya mengupload video, teman-teman langsung dapat nih notifikasinya, jadi nggak ketinggalan, barangkali bisa menjadi penonton pertama gitu. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung cekidot. Nah, ini teman-teman yang saya maksud, dan saya di sini akan mereview ular yang satu ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin saja tentang ular yang satu ini, dari nama, jenisnya, asal habitatnya, dan juga karakter ular ini, serta perawatan dan harga tentunya ya, yang teman-teman tahu, yang teman-teman pasti ingin tahu tentang harganya berapa sih gitu. Nah, jadi ular yang satu ini namanya itu ball python. Ingat-ingat ya, namanya ball python. Dimanapun teman-teman melihat ular ini, saya kasih tahu, ular ini namanya ular ball python. Kenapa disebut ball python atau bahasa Indonesianya sanca bola? Karena ular ini cenderung biasa membulatkan badannya untuk pertahanan dirinya. Jadi setiap ular itu biasanya memiliki kelebihannya masing-masing untuk mempertahankan diri. Nah, salah satu kelebihan dari ball python ini biasanya membulatkan badannya untuk pertahanan diri dari predator-predator yang bisa memangsa ular yang satu ini. Nah, yang selanjutnya jenisnya itu dari golongan atau keluarga Pythonidae. Yang teman-teman tahu gitu, yang perlu teman-teman tahu bahwa Pythonidae itu jenis ular yang tidak sama sekali memiliki bisa racun untuk disuntikan gitu. Jadi biasanya mematikan atau memangsanya itu dengan cara digigit dan juga dililit sampai mati gitu. Nah, yang selanjutnya asal dan habitatnya, dari mana sih ular ini gitu. Teman-teman kan pasti penasaran dari mana sih asalnya. Perlu kalian tahu bahwa ular ini itu bukan ular asli Indonesia, melainkan ular impor dari benua Afrika. Jadi kalau kalian mencarinya di Indonesia, di alam Indonesia itu nggak akan menemukan gitu, sama sekali nggak bakal ketemu ular ini. Kalau misalkan ketemu juga bahwa itu bukan hasil dari alam, melainkan itu lepasan dari seseorang atau ular ini memang lepas gitu dan ketemu sama teman-teman gitu. Jadi nggak akanlah nemu ular ini di alam gitu ya, nggak akan pernah nemu. Jadi kalau pengen ular ini ya harus punya modal gitu ya. Nah, yang selanjutnya habitatnya, ular ini itu biasanya ada di hutan hujan tropis di bagian tengah dan barat benua Afrika. Jadi kalau kalian pengen nemuin ini langsung di alam, ya langsung pergi ke alam gitu. Dan di mana? Ya di benua Afrika, di bagian tengah ataupun bagian barat di benua Afrika. Untuk karakternya sendiri, ular ini cenderung sangat ramah, baik bagi pemula ataupun bagi siapapun yang ingin merasakan sensasinya megang ular pertama kali. Jadi ini rekomendasi buat teman-teman semua yang ingin merasakan gimana sih sensasinya memegang ular. Kalau ular yang agresif kan takut ya, bisa mematuk atau gimana gitu. Tapi yang jelas ini kalau misalkan teman-teman mau nyoba megang pertama kali ular, ya rekomendasi inilah gitu, ball python. Sangat aman sekali, jadi ramah. Jadi di sini garis besar karakternya sangat aman, terkendali, ramah bagi siapapun. Yang selanjutnya perawatan. Perawatan ular ini itu
mungkin dari makanan ya, dari kandang, dan juga apa ya, ya pokoknya dari makanan aja dulu. Dari makanan, untuk perawatan dari makanan sendiri, ular ini nggak terlalu sulit dan cenderung sangat mudah, dan sama dengan ular-ular yang lain, peliharaan ular-ular yang lain, bahwa ular ini itu memakan hewan-hewan pengerat, semisal tikus, rat, mencit, dan juga hamster. Dan saya biasanya memberikan hewan yang 3 itu untuk makanan si ini gitu, karena ya gampang dicari juga gitu. Biasanya kan banyak peternak-peternak hewan pengerat seperti itu, tikus, rat, mencit, dan juga hamster gitu. Sangat mudah, jadi makanannya nggak sulit ya dicari gitu. Terus dari kandang itu dari gag, saya pakai gag ukuran L. Pokoknya sesuaikan aja dengan panjang atau besarnya badan si ular tersebut gitu. Ya kecil juga jangan, karena kalau kecil kan kasihan ya. Dan terlalu besar juga ya bukan jangan sih, tapi dianjurkan ya standar, jadi sedang. Jadi saya pakainya ini yang L. Kalau nggak salah ini ukurannya berapa ya, saya belum pernah ukur, tapi kira-kira sih 80-90 sentian ular ini gitu. Karena ular ini udah saya keep sekitar 1 tahun lebih lah, udah 1,5 tahun, pokoknya udah lama. Ular ini saya beli dari kecil soalnya. Nah, terus ular ini itu bisa hidup 40 tahun. Saya baca di artikel 40 tahun bisa hidup. Jadi buat teman-teman yang mau melihara ular ini, bisa berlama-lama nih bareng-bareng sama ular yang satu ini. Karena ular ini hidupnya panjang gitu, 40 tahun gitu. Asalkan teman-teman merawatnya dengan sangat baik, sangat telaten gitu, agar ular ini tetap sehat dan makannya lancar gitu. Nah, terus dari kandang kan sudah. Sekarang dari harganya ular yang satu ini nggak mahal ya, yang ini, tapi yang normal. Jadi banyak macamnya, ball python itu banyak macamnya. Dibedakan dari segi genetiknya. Kalau biasanya disebutnya itu mop ya, mop. Nah, ini genetik yang normal, jadi nggak terlalu mahal. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nyari yang ball python lebih cantik lagi daripada yang ini, ya bisa gitu. Tapi teman-teman harus mengeluarkan uang yang lebih dari harga yang normal gitu. Ya ini yang normal saya beli dulu waktu masih umur 2 bulan. Saya beli umur 2 bulan itu kurang lebih kalau nggak salah ya 450.000. Itu tahun lalu waktu saya beli ular ini waktu kecil. Tapi kalau saya beli yang pastel, kan saya punya mop satu lagi yang pastel, ball python yang pastel. Itu saya beli sekitaran 1 juta lebih lah. 1 juta lebih, 1.200.000-an, 1.2 atau sampai 1.5 gitu. Nah, jadi ya tergantung mop. Jadi semakin bagus mopnya, semakin bagus genetiknya, maka harganya pun ya semakin mahal juga. Dan itu bukan hal yang aneh lagi, tapi biasa ya. Dari segi apapun, semakin bagus barangnya akan semakin mahal pula harganya gitu. Nah, jadi teman-teman sudah sedikit paham tentang ular yang satu ini. Dan satu hal yang perlu teman-teman tahu, ular ini nggak bakal bisa besar kayak ular-ular piton yang lainnya. Jadi ular ini itu, ball python itu piton yang paling kecil, yang paling pendek dari piton-piton yang ada di dunia ini. Nah, panjang maksimalnya pun paling 1,20 meter atau 1,50 meter. Yang 1,50 meter pun jarang gitu, biasanya 1,20 meter mentok gitu. Jadi nggak terlalu panjang, tapi nanti si badannya yang membulat gitu. Tapi bagus, itu keunikan dari ball python. Semakin bagus perutnya membulat itu semakin cantik gitu dilihat dan semakin indah gitu. Nah, jadi ada gitu piton yang pendek juga, itu berasal dari Indonesia, asli Indonesia lokal. Namanya itu sancadara atau dipong ya. Itu berasal dari Pulau Kalimantan. Itu banyak di Kalimantan ya, di hutan-hutan Kalimantan itu banyak. Itu hampir sama kayak ball python, cuma itu cenderung lebih panjang dari panjangnya juga, dari perutnya juga, dari badannya juga, mereka lebih besar gitu.
Jadi mungkin segitu aja pembahasan kali ini, review kali ini. Ya jika ada kekurangan dari review kali ini, ya teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar gitu. Jadi saling memberikan informasi, saling menambahkan gitu ya, saling support juga. Jadi tambahkan hal-hal yang kurang di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa membacanya di kolom komentar juga gitu. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lain mengenai penyakit dan juga breeding ataupun ternak ball python-nya. Dan saya rasa kali ini cukup sampai sini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam lestari dan tetap jaga kesehatan karena saat ini sedang maraknya pandemi virus corona di mana-mana di dunia bahkan. Jadi teman-teman jaga kesehatan, diam di rumah aja itu sudah membantu para medis yang sedang berjuang di garda terdepan. Sampai jumpa, salam lestari sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.